Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku di Zona Kika. Oke, untuk kali ini kita akan bahas suatu topik yang lumayan mungkin ini udah biasa sih, cuma kalian mungkin belum paham maksudnya itu apa. Mungkin kalian udah sering menggunakan sunscreen atau kalian sudah biasa menggunakan sunblock sehari-hari. Di setiap sunscreen atau sunblock biasanya dia tertera SPF maupun PA++. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu maksudnya dari SPF dan PA++? Oke, sebelum kita mulai ke video lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan like video aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk komen di bawah barangkali kalian punya pertanyaan atau kritik atau saran, atau kalian mau request kira-kira video apa yang akan aku bikin selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jadi yang pertama kita akan bahas apa itu SPF. SPF atau Sun Protection Factor, yaitu dia seberapa lama dia dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UVB. Jadi di sini semakin besar nilai SPF-nya, maka dia juga akan semakin lama proteksi terhadap kulit kita dari paparan sinar UVB. Oke, kemudian ada PA atau Protect Grade of UVA. Dia ini berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA. Di sini untuk PA, kadang-kadang di kemasan itu ada dia nilai plus-plus-plusnya. Dia untuk PA itu ada plus 4 kali, plus, dan plus. Itu semakin banyak plusnya, maka dia semakin besar juga dia akan melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA. Oke, jadi itu beberapa pengertian atau fungsi dari SPF maupun PA. Yaitu dia sinar matahari yang dapat merusak kulit kita dan mata kita. Dan sinar ini dia tidak terlihat oleh mata kita. Sebenarnya sinar UVA dan sinar UVB ini berbahaya nggak sih buat kulit kita? Ya, dia berbahaya buat kulit kita. Jadi kenapa sih di sini kalian harus wajib banget pakai sunscreen atau sunblock agar kulit kita terlindungi dari sinar UVA dan sinar UVB? Oke, sekarang kita akan bahas apa sih itu sebenarnya sinar UVA dan sinar UVB. Yang pertama yaitu ada sinar UVA. Sinar UVA ini dia menyumbang radiasi di bumi kita sampai 95%. Wow banget ya untuk sinar UVA ini. Kemudian dia juga bisa memapar ke kulit kita sampai lapisan epidermis atau lapisan terdalam dari kulit kita. Dan untuk sinar UVA ini dia muncul setiap harinya, yaitu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi untuk sinar UVA ini dia full dari awal matahari dia terbit sampai matahari terbenam, dia dapat memapar ke kulit kita. Dan untuk kekuatannya sendiri, untuk sinar UVA ini dia lebih kuat 30-50 kali dari sinar UVB setiap tahunnya. Jadi kalian bisa berpikir atau kalian bisa pikirkan sendiri seberapa bahaya dari sinar UVA ini. Oke, jadi yang kedua yaitu kita ada sinar UVB. Jadi untuk sinar UVB ini dia hanya dapat masuk ke kulit muka, yaitu lapisan dermis atau lapisan terluar dari kulit kita. Dan bahayanya dia untuk sinar UVB ini dia dapat menembus kaca, baik kaca kendaraan maupun kaca rumah kita. Dan kapan sih sinar UVB ini dia dapat memapar ke kulit kita? Jadi kekuatan dari sinar UVB ini memapar kulit kita antara pukul 10 pagi sampai 4 sore. Kalau sinar UVA dia dapat memapar kulit kita dari dia terbit sampai terbenam. Sedangkan kalau sinar UVB ini dia hanya dapat memapar kulit kita dari pukul 10 pagi sampai 4 sore. Oh, jadi kita akan langsung aja bahas perbedaan dari sinar UVA dan sinar UVB. Oke, yang pertama tadi udah jelas banget, kalian udah
Kalau kalian udah lihat videonya dari awal, kalian udah pasti tahu untuk sinar UVA dia dapat menembus lapisan terdalam kulit kita atau lapisan epidermis. Sedangkan untuk sinar UVB dia hanya sampai lapisan terluar dari kulit kita atau lapisan dermis. Kemudian untuk perbedaan yang kedua yaitu untuk sinar UVA dia tidak dapat menembus kaca. Sedangkan untuk sinar UVB dia dapat menembus kaca. Di sini misalnya kalian mungkin berkendaraan pakai kendaraan roda 4, biasanya itu sinar matahari masih bisa masuk ke kendaraan kita dan bisa memapar kulit kita. Lah, ketika sinar matahari itu masuk ke mobil kita dan terkena kulit kita, yang masuk ke kulit kita itu hanya sinar UVB. Dan untuk sinar UVA itu tidak akan terpapar ke kulit kita. Kemudian perbedaan ketiga yaitu untuk sinar UVA dia dapat dilindungi dengan menggunakan PA, sedangkan untuk sinar UVB dia dapat dilindungi menggunakan SPF. Jadi itu beberapa perbedaan dari sinar UVA dan sinar UVB. Untuk yang pertama, untuk sinar UVA dan UVB mereka sama-sama memberikan efek terbakar kepada kulit kita. Mungkin untuk efek ini tidak akan terlihat untuk jangka pendek, ini akan terlihat dalam jangka waktu panjang, kecuali bagi kalian yang mungkin menggunakan krim wajah yang memberikan efek kulit terkelupas. Kadang-kadang bagi kalian mungkin yang kulitnya udah lumayan tipis, kadang-kadang kalau terkena sinar matahari atau paparan sinar matahari biasanya terlihat merah. Itu tuh efek terbakar dari sinar UVA dan sinar UVB. Kemudian yang kedua, sinar UVA dan sinar UVB dia juga dapat membuat kulit kita keriput. Ya mungkin kadang-kadang kalian nggak sadar kenapa sih tiba-tiba kulit kita keriput, mungkin karena kalian kurang memperhatikan atau kalian mungkin sebenarnya terlalu sering terpapar sinar UVA dan UVB. Itu juga termasuk akibat dari paparan sinar UVA dan sinar UVB. Kemudian yang ketiga yaitu sinar UVA dan sinar UVB juga dapat membuat penuaan dini kepada kulit kita. Kemudian yang keempat, dia sama-sama merusak sel kulit kita. Kemudian untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk sinar UVA dia dapat membuat pigmentasi kepada kulit kita. Pigmentasi itu apa sih? Kadang-kadang kulit kita itu ada bintik-bintik di muka. Kalau orang bilang itu tuanen, itu tuh sebenarnya pigmentasi. Kadang-kadang ada bintik-bintik di muka, itu pigmentasi. Itu adalah efek dari paparan sinar UVA. Sedangkan untuk sinar UVB ini walaupun dia tidak terlalu radiasinya tidak terlalu besar di bumi kita, tapi dia sangat berbahaya buat kulit muka kita karena efek dari paparan sinar UVB dia dapat membuat kanker kulit. Itu jadi beberapa akibat yang terjadi ketika kita terkena paparan sinar UVA dan UVB. Jadi mungkin dari pembahasan kali ini kalian yang belum menggunakan sunscreen atau sunblock mulai berpikir, mulai kalian wajib menggunakan sunscreen atau sunblock. Karena kulit kalian mungkin kalian tidak berpikir jangka pendeknya, mungkin kalian nggak ada efek apa-apa yang kalian rasakan, tapi mungkin kedepannya kalian bakal merasakan, oh ini tuh akibatnya kalian tidak menggunakan sunscreen maupun sunblock yang menggunakan SPF maupun PA++. Apakah harus wajib menggunakan sunscreen? Apakah biasanya kan di produk foundation atau yang lainnya juga udah mengandung SPF atau PA++? Di sini mungkin ntar kita akan bahas di video selanjutnya. Aku akan bahas sebenarnya apa sih manfaat sunscreen, apa sih itu manfaat SPF dan lain-lain. Sebenarnya harus menggunakan sunscreen aja, apakah boleh menggunakan foundation yang udah mengandung SPF maupun PA, itu sama enggak sih? Ntar kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kita akan lanjut. Kadang-kadang kalian mungkin beli sunscreen atau sunblock dengan ada angka SPF-nya, maka kita akan bahas mengenai kandungan SPF dan PA++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 + yang pertama untuk SPF yaitu di sini aku akan bahas untuk SPF ada SPF 15, 30, dan 50. Jadi SPF karena dia durasi, berarti seberapa lama dia dapat
menjaga kulit kita dari paparan sinar UVB, maka di sini yang pertama yaitu ada SPF 15. SPF 15 ini dia bekerja efektif terhadap kulit kita atau menjaga kulit kita dari sinar UVB selama 2,5 jam dan dia dapat menyerap sekitar 93% dari sinar UVB. Dan untuk SPF 15 ini sangat cocok digunakan bagi kalian yang berada di dalam ruangan atau di indoor. Jadi bagi kalian yang mungkin kerja di luar ruangan, jangan sampai kalian menggunakan SPF 15 ke bawah ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada SPF 30. Untuk SPF 30 ini dia efektif melindungi kulit kalian selama 5 jam. Jadi kalian aman, mungkin kalian bisa di luar ruangan atau terpapar sinar UVB selama 5 jam. Dan dia dapat menyerap sinar UVB sebanyak 97%. Dan untuk SPF 30 ini dia cocok digunakan bagi kalian yang bekerja di luar ruangan maupun di dalam ruangan, indoor maupun outdoor. Jadi bagi kalian mungkin yang bekerja di dalam maupun di luar ruangan, minimal kalian menggunakan SPF 30 ini. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada SPF 50. Untuk SPF 50 ini dia efektif menjaga kulit kita dari paparan sinar UVB selama 8,5 jam. Dan dia dapat menyerap sinar UVB sebanyak 98%. Dan untuk SPF 50 ini cocok banget bagi kalian yang mungkin bekerja di outdoor atau di luar ruangan. Jadi bagi kalian yang mungkin kerja di luar ruangan, kalian harus banget wajib menggunakan sunscreen dengan SPF 50. Walaupun mungkin tadi SPF 30 pun kalian masuk, tapi bagi kalian yang mungkin bekerjanya full time di luar ruangan, kalian wajib banget pakai sunscreen dengan SPF 50. Jadi kalian paham kan untuk membedakan kira-kira aku mau pakai sunscreen dengan SPF berapa? Bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan mengenai SPF berapa, mengenai SPF kalian bisa silahkan tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM ke Instagram aku. Oke, selanjutnya kita akan bahas PA. Di sini PA ada 4, yaitu PA+, PA++, PA+++, dan PA++++. Apa sih itu maksud dari plusnya? Yang pertama yaitu ada PA+. PA+ ini dia melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dengan kualitas rendah. Kemudian yang kedua ada PA++, yaitu dia dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dengan kualitas yang sedang. Kemudian yang ketiga ada PA+++. Di sini dia dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dengan kualitas yang tinggi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada PA++++. Dia dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dengan kualitas sangat tinggi. Jadi itu apa sih maksud dari plus dari PA++, yaitu itu. Kalau plusnya 1 dia rendah, plusnya 2 dia sedang, plusnya 3 dia udah tinggi, dan untuk plusnya 4 dia udah sangat tinggi untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA. Oke, jadi itu pembahasan kita kali ini. Jadi mungkin kalian sekarang udah paham cara bagaimana kalian memilih sunscreen atau sunblock buat kulit kalian. Oke, di sini aku ada contoh. Ini ada Emina Sun Protection atau sunscreen. Di sini kalau kalian bisa lihat dia ada SPF 30 dan dia ada PA plusnya ada 3. Jadi otomatis kalau kalian tahu seperti ini SPF 30 otomatis untuk Emina Sun Protection ini kalian bisa, bagi kalian yang bekerja di luar atau di dalam ruangan, kalian bisa banget pakai punya Emina ini. Dia udah SPF 30. Tapi bagi kalian yang mungkin kerja di luar ruangan, diusahain cari yang SPF-nya lebih dari 30 ya. Dan untuk PA-nya udah ada 3, jadi dia dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dengan kualitas yang tinggi. Jadi menurutku untuk Emina ini udah aman banget. Untuk SPF 30 dan plusnya udah 3, itu menurutku udah di porsi yang aman. Mungkin bagi kalian yang cuma di dalam ruangan aja atau nggak keluar-keluar, mungkin bisa cari yang SPF di bawah ini, monggo-monggo aja. Ini cuma referensi contoh buat kalian. Untuk Emina itu pembacaannya seperti itu. Dan dia dapat melindungi dari sinar UVB selama 5 jam. Bagi kalian yang belum menggunakan
sunscreen ataupun sunblock, mulai berpikir lagi, mungkin ini tidak akan terlihat dalam jangka pendek, tapi ini akan kalian rasakan dalam jangka panjang. Mungkin lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mulai sekarang, mulai berusaha menggunakan sunscreen. Sunscreen itu menurut aku wajib banget kalian pakai. Bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan mengenai sunscreen ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Kita ketemu di video-video selanjutnya. See you next time. Bye.